Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Anggi Febrianti dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah cerpen karya sastrawan terkenal yakni Seno Gumira Adjidharma yang berjudul Saksi Mata. Kumpulan cerpen tersebut diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 1994. Cerpen Saksi Mata ditulis oleh Seno Gumira berdasarkan keterangan para korban dan saksi mata atas insiden Dili yang terjadi pada tanggal 12 November 1991 di Timor Timur. Nah, itu dia sepenggal kisah dari kenapa sih cerpen ini dibentuk. Bagi yang belum tahu mengenai sinopsis dari cerpen tersebut, kali ini saya akan menyampaikan sinopsis cerpen dan kajian unsur cerpen Saksi Mata ini. Cerpen Saksi Mata merupakan sebuah cerpen yang mengangkat tema kriminalitas politik, yakni tentang insiden yang terjadi di Dili pada tahun 1991 silam. Cerpen ini merupakan salah satu bentuk protes atas ketidakadilan dan penindasan dari otoritas berkuasa kepada mereka yang tidak berdaya. Alur kisah dalam cerpen Saksi Mata diceritakan dengan alur maju, yaitu dimulai dari kehadiran tokoh saksi mata di persidangan dan diikuti dengan jalannya sidang yang berisi tanya jawab antara hakim dan juga saksi mata. Di tengah cerita digambarkan juga keadaan di pada darah dari tokoh saksi mata mengalir memenuhi lantai sidang, bahkan meluber hingga keluar ruangan dan jalan raya. Tetapi anehnya tidak ada satupun yang melihat hal itu. Hal ini merupakan simbol bahwa banyak orang menutup mata atas insiden yang menumpahkan darah di Dili silam. Nah, jadi banyak sekali orang yang pura-pura tidak terjadi apa-apa di silam pada tahun 1991 pada saat itu. Sebagian besar isi cerpen Saksi Mata mengambil latar belakang di pengadilan dan juga sebagian kecilnya ada di rumah tokoh saksi mata tersebut. Adapun latar waktu persidangan tidak ditunjukkan dengan jelas, sementara mimpi yang dialami oleh saksi mata terjadi di malam hari. Latar suasananya pun tercipta sebenarnya cukup mencekam, meski diselipi dengan komedi hitam, seperti mata yang dicongkel untuk dibuat tengkleng. Tengkleng itu semacam campuran sup kambing. Seperti itu. Selanjutnya, di sini terdapat penokohan. Jika dianalisis atau ditilik dari penokohannya, kisah dalam cerpen Saksi Mata ini berpusat pada tokoh seseorang yang menjadi saksi mata akan suatu peristiwa pembantaian. Nahas baginya, sebelum pengadilan dimulai, ternyata sekelompok orang berseragam mencongkel kedua matanya untuk menghalangi kesaksiannya. Namun tokoh saksi mata ini memiliki watak yang teguh dan pemberani sehingga ia tetap datang untuk memberikan kesaksiannya di pengadilan. Dalam cerpen ini tergambar dengan jelas watak tokoh saksi mata yang berpendirian kuat dan mau berjuang untuk keadilan dan kebenaran, meskipun kondisinya sedang dalam tekanan dan juga ancaman. Sementara itu, untuk membangun cerita, penulis menghadirkan tokoh hakim sebagai lawan bicara dari tokoh saksi mata dan beberapa tokoh pendukung seperti hadirin dalam sidang dan wartawan yang sedang menyaksikan kesaksian tokoh utama dalam cerita tersebut. Tadi kita sudah melihat sedikit bagaimana sih alur cerita ini yang sangat tidak masuk akal karena mencongkel sebuah mata. Ini benar-benar tidak disarankan, cerpen ini benar-benar tidak disarankan untuk anak-anak. Nah, itu dia sinopsis dan juga beberapa unsur yang terdapat dalam cerpen yang berjudul Saksi Mata. Cerpen ini sangat tidak disarankan untuk anak-anak, tapi cocok banget untuk kalian para anak muda, remaja, dan juga orang-orang dewasa yang sangat menyukai politik atau lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan ke dalam popularitas atau keseriusan cerpen ini. Cerpen yang berjudul Saksi Mata ini termasuk ke dalam jenis cerpen yang serius karena pembahasannya cukup sesuai dengan fakta yang ada, lalu cara penulis menyampaikan pesan pun juga cukup luar biasa dengan bahasa yang penuh makna, tapi bisa juga dibilang populer karena pada saat itu kejadiannya sesuai dengan kenyataan politik yang cukup kejam pada masanya
Dan penggunaan diksi yang digunakan pun berbentuk fiksi dan cocok sekali cerpen ini untuk genre remaja dan juga dewasa karena konfliknya cukup rumit dan ada diksi yang kurang pantas untuk dibaca. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saya di awal, cerpen ini cocoknya hanya untuk remaja dan juga untuk dewasa. Ya, seperti ini. Selanjutnya, ada pendekatan dalam cerpen ini tuh apa gitu ya. Pendekatan dalam cerpen ini yakni pendekatan hegemoni Gramsci. Dapat diketahui bahwa cerpen tersebut mengungkapkan adanya konsensus pasif yang terjadi antara pemerintah atau yang diwakili oleh tokoh hakim dan juga masyarakat atau wartawan atau orang kecil yang merupakan pihak yang tersubordinasi dan diwakili oleh tokoh saksi mata. Kesadaran Pak Hakim yang berusaha untuk mencontoh kegigihan atau pengorbanan saksi mata sebenarnya merupakan konsensus. Kesadaran itu juga muncul karena Pak Hakim ingin tetap menjaga hubungan baik dengan saksi mata. Namun di akhir cerita, saksi mata juga masih merasa dirinya tersubordinasi oleh Pak Hakim walaupun secara tidak langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan hegemoni dalam cerpen ini, hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Maka dari itu, cerpen yang berjudul Saksi Mata ini sangat cocok bila memakai pendekatan hegemoni ini. Dan yang terakhir, kita akan membahas simpulan dari semua hal yang sudah kita bahas di awal mengenai analisis cerpen Saksi Mata karya Seno Gumira Aji Dharma ini. Dari analisis kali ini dapat disimpulkan bahwa cerpen Saksi Mata merupakan cerpen yang sangat baik dan khas membahas isu yang cukup ngeri untuk dibahas dengan menggunakan atau memainkan diksi yang penuh makna, dengan cerdiknya diotak-atik oleh seorang penulis handal, sastrawan kita yang sangat hebat, yakni Seno Gumira, sehingga cerpen ini sangat populer pada masanya. Nah, hal ini juga dapat dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan kepada penulisnya, yakni Seno Gumira Aji Dharma dalam penghargaan penulis karya sastra pada tahun 1995 oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Cerpen ini bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Eyes Witness, serta memenangkan juga nih penghargaan Dini O'Hearn untuk terjemahan sastra pada tahun 1997 dalam Premiers Literary Award 1997. Sekian mungkin analisis yang dapat saya sampaikan mengenai cerpen yang berjudul Saksi Mata karya Seno Gumira Aji Dharma. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.